Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ibu bapak guru hebat, jumpa lagi dengan saya Casmi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya perkenalkan ibu-ibu hebat di samping saya. Beliau ada Ibu Triwaryani, MPD, selaku fasilitator. Dan ada Ibu Nafisatul Milah, SE, sebagai pengajar praktik. Latar belakang aksi nyata. Sekolah seyogyanya berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, melakukan budaya positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua juga wajib terlibat dan mendukung budaya positif tersebut. Pembiasaan yang positif merupakan budaya positif yang akan menjadi budaya sekolah. Tujuannya adalah yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata antara lain, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang ditempel pada dinding kelas. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Lini masa tindakan yang dilakukan antara lain yang pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan budaya positif. Selanjutnya ada CGP juga menjelaskan tentang pentingnya pengertian kesepakatan kelas. Selain itu, CGP juga memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. CGP juga mendokumentasikan setiap kegiatan yang mencerminkan budaya positif. Dalam melakukan aksi nyata, ada beberapa dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Yang kedua, dukungan dari orang tua peserta didik dalam membantu pembiasaan budaya positif di rumah. Selamat datang di Diseminasi Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Ngesti Budi Husada, Ibu Sri Mulyati Sarjana Keperawatan Nurse. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta seluruh karyawan SMK Ngesti Budi Husada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif sekolah tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti diseminasi budaya positif sekolah, dan yang ketiga penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama.
Terima kasih untuk bacaan basmalahnya. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu acara inti diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Casmi Sarjana Keperawatan. Kepada beliau disilakan. Terima kasih kepada Mbak Azra atas waktu dan berkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Mulyati yang telah memberikan izin dukungannya juga kepada saya untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru yang hari ini bersedia hadir dalam acara diseminasi positif yang akan saya sampaikan pada hari ini. Di sini saya Casmi Sarjana Keperawatan adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Kendal. Di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif sekolah. Pada hari ini tanggal 20 Januari 2023. Saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif, di mana budaya positif ini nantinya akan kita terapkan, harapannya bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi untuk budaya positif sendiri ada beberapa konsep yang harus kita ketahui, di mana konsep tersebut adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan balas. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita akan membahas satu persatu terkait dengan konsep budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, mungkin apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu semua? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat. Mungkin Bu Lia. Apa itu Bu Lia? Disiplin. Berarti mematuhi peraturan seperti itu, maksudnya seperti itu. Jadi ada kata makna disiplin ya Bapak Ibu. Jadi menurut Diana dosen dalam bukunya Instruction School Discipline tahun 2021 ini menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, itu arti kata disiplin. Sedangkan Ki Hajar Dewantara sendiri menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat, seperti itu ya. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, yang memiliki motivasi internal. Di mana ketika kita tidak bisa memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan motivasi eksternal, ya. Sekali lagi motivasi berasal dari diri kita sendiri dulu, ya, baru kita bisa menggerakkan orang lain seperti itu. Ini sama juga harus diterapkan ke peserta didik kita. Jadi motivasinya harus dari dalam diri sendiri dulu. Kalau dari dalam diri peserta didik tidak ada, berarti kita yang harus memotivasi ya untuk melakukan disiplin. Nah, disiplin ini tujuannya untuk apa? Intinya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu semua ya. Profil pelajar Pancasila di mana sekarang ini kelas 10 ya, menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Ada beberapa unsur ya profil pelajar Pancasila. Mungkin nggak perlu saya ingatkan lagi. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah hafal. Profil pelajar Pancasila ada apa saja di sana? Yang pertama adalah iman dan takwa, ya.
Itu profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada apa? Ada apa Pak? Tentang kemanusiaan. Ya, jadi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama Pak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada apa? Mandiri. Ya, ini hanya review aja di Bapak Ibu. Ada mandiri. Terus selanjutnya ada apa? Bernalar kritis. Nah, terus selanjutnya ada apa lagi? Kreatif. Ya, terus bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kebinekaan global. Ya, itu adalah profil pelajar Pancasila yang akan kita wujudkan sebenarnya ya dengan budaya positif di sekolah ini. Nantinya profil pelajar Pancasila ini akan terwujud seperti itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, kalau melihat ini, apa sih itu motivasi, apa sih itu hukuman, penghargaan, dan apa juga itu restitusi? Ya, jadi kita akan mempelajari, atau saya akan menyampaikan satu persatu. Jadi kita mesti tahu dulu motivasi perilaku manusia, baik perilaku kita sebagai pendidik ataupun perilaku peserta didik sebagai siswa kita, gitu ya. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bisa dilihat ketika peserta didik itu melakukan disiplin, untuk apa tujuannya? Apakah dia karena mencari kenyamanan, gitu ya, atau menghindari ketidaknyamanan biar gak dihukum seperti itu ya. Nah, motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita bisa melihat dari diri kita juga. Kita melakukan sesuatu itu atas dasar apa? Apakah saya melakukan ini supaya saya mendapatkan penghargaan, gitu ya? Atau saya melakukan ini supaya saya tidak dihukum oleh ibu kepala sekolah misalkan, ya. Nah, motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya datang ke sekolah jam 7 pagi, misalkan ini anak ya, datang ke sekolah jam 7 pagi bukan karena saya takut dihukum, bukan karena saya ingin mendapatkan penghargaan, tapi karena saya meyakini kalau berangkat sekolah, jam sekolah itu ya jam 7. Mau ada gurunya atau enggak, mau dihukum atau enggak, ya datangnya jam 7. Ya, itu adalah menghargai diri sendiri, ya, dan meyakini nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Nah, mungkin sering sekali ya kita tanpa sengaja, tanpa kita sadari, kita juga melakukan hukuman sebenarnya kepada peserta didik kita. Apa sih itu hukuman, gitu ya? Jadi hukuman ini bersifat tidak terencana, ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, ya. Hukuman bersifat satu arah. Jadi misalkan peserta didik datang terlambat. Karena kamu datang terlambat, silahkan keliling lapangan sebanyak 5 kali atau 10 kali misalkan. Itu adalah hukuman. Karena itu tidak pernah direncanakan, peserta didik tidak dilibatkan, gitu ya. Itu adalah hukuman. Dan murid ini hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, ya. Jadi itu hak prioritasnya guru. Ya saya gurunya, ya saya terserah saya dong, saya mau hukum atau enggak, gitu ya. Itu adalah hukumannya. Jadi hukuman ini bersifat fisik ataupun psikis. Mungkin kalau fisik sering ya, misalkan datang terlambat push up, datang terlambat silahkan mengelilingi lapangan. Itu adalah hukuman fisik. Hukuman psikisnya seperti apa? Kata-kata yang kurang enak ke peserta didik, kata-kata yang menyakitkan peserta didik, itu adalah salah satu hukuman psikis. Di mana hukuman psikis ini sebenarnya lebih lama membekas di hati peserta didik ya daripada fisik. Kalau
fisik mungkin mereka capek, lelah, sudah selesai. Tapi kalau untuk yang psikis ini akan mempengaruhi peserta didik ke depannya, ya. Jadi murid atau anak ini disakuti oleh suatu perbuatan atau kata-kata tadi ya. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sini mungkin mulai dari sekarang sudah tahu ya, hati-hati ketika kita berbicara kepada peserta didik. Terkadang apa yang kita ucapkan tanpa kita sadari kita sudah menghukum anak secara psikologis atau secara psikis. Itu ya. Terus selanjutnya ini masih hukuman dan penghargaan. Ini akan beda antara hukuman dan konsekuensi. Ya, tadi ketika hukuman itu adalah tiba-tiba, tidak terencana, gitu ya, hanya satu arah dari gurunya saja. Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, ya, atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila pelanggaran. Ini ketika saya masuk di kelas 12 misalkan ya. Ini ternyata sudah banyak guru yang melakukan kesepakatan kelas di mana ketika anak melanggar berarti harus ada konsekuensinya. Misalkan anak terlambat masuk lebih dari 10 menit di pelajaran bahasa Inggris misalkan, ternyata harus membuat storytelling gitu ya. Atau anak terlambat masuk, anak tidak mengerjakan PR di pelajaran matematika, suruh membuat rumus sebanyak 100 kali. Itu adalah konsekuensi karena sudah ada kesepakatan antara guru dan peserta didik. Itu ya. Jadi sekarang sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Anak datang tidak pakai sepatu yang sesuai ketentuan sekolah, karena kamu nggak pakai sepatu hitam hari ini, silahkan seharian nyeker. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukumannya, karena nggak ada kesepakatan dengan siswa sebelumnya, gitu ya. Jadi tahu ya perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi disampaikan, ya saya menyampaikan hukuman, ada hukuman, kok penghargaannya enggak? Jangan salah ya, terkadang kita itu memberikan penghargaan ke anak, dan penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman bagi anak. Kok bisa? Ya, jadi ketika peserta didik itu melakukan sesuatu, yuk kamu kerjakan PR hari ini, nanti dapat coklat, misalkan ya. Dalam jangka pendek itu nggak salah, tapi lama-kelamaan ketika itu akan dilakukan terus, itu akan mematikan kreativitas anak. Anak hanya berpikir saya hanya mengerjakan itu saja, karena nanti saya akan dapat penghargaan. Saya akan mendapatkan nilai tertinggi ketika saya paling aktif di kelas misalkan, seperti itu. Padahal kadang-kadang penghargaan yang kita berikan ke anak dalam bentuk sesuatu ya, benda itu justru akan membuat dia itu kurang disenangi temannya. Bisa jadi malah anak yang kadang-kadang aktif di kelas sering mendapatkan penghargaan justru dibully sama teman-temannya. Dianggap apa? Sok cari muka, sok pinter, sok aktif gitu ya. Terkadang apa yang kita berikan itu justru akan memberikan hukuman bagi anak tanpa kita sadari. Ya, itu penghargaan itu salah satu hukuman. Dengan apa kita harus menghargai mereka? Kita boleh menghargai mereka tidak harus dengan sesuatu, ya. Kita memberikan mereka pembelajaran yang optimal. Kita memotivasi mereka sehingga mereka mendapatkan hasil yang maksimal di pembelajaran, yang nantinya mereka akan berhasil misalkan di kelas 12. Itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Misalkan di kelas 12 kan sebentar lagi mau ujian segala macamnya. Dengan kita memberikan mereka semampu kita sebaik mungkin, nantinya mereka itu lulus dengan prestasi yang bagus. Itu kan penghargaan bagi mereka yang selama ini telah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kan seperti itu ya. Itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau penghargaan dengan benda, sesuatu yang mungkin kesukaannya anak misalkan, itu dalam jangka waktu pendek ya akan membuat motivasi. Tapi dalam jangka panjang itu nggak akan berdampak
depan, gitu ya. Itu mungkin yang perlu diketahui. Terus selanjutnya saya akan menyampaikan tentang restitusi. Apa sih itu restitusi? Atau mungkin sudah pernah mendengar dari restitusi itu apa, Bu? Sudah pernah mendengar apa belum itu? Sudah pernah ya? Restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu adalah restitusi. Jadi, ketika murid melakukan kesalahan, bukan kita sebagai pendidik, kamu salah, kamu harus melakukan ini. Sudah harus mulai diubah paradigma kita. Jadi sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Harapannya apa? Ketika anak itu sudah melakukan kesalahan, menemukan sendiri solusinya bagaimana, mereka akan kembali ke kelompoknya mereka. Misalkan kelas ya kelas, kalau ke kelompok belajar ya kelompok belajar dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu intinya ya, restitusi itu adalah bagaimana kita membimbing mereka, kita menuntun mereka, kita memotivasi mereka. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, bukan kita yang menentukan karena kamu salah ini, kamu harus melakukan ini, tapi kita tanya ke mereka, karena kamu sudah melakukan ini, menurut kamu, gitu ya, apa sih yang salah dengan yang dilakukan? Terus solusi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Itu adalah restitusi, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau tadi hukuman hanya satu arah, ya. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan antara guru dan peserta didik. Tapi kalau restitusi, kita kolaborasi antara guru dengan peserta didik untuk mencari solusi atas masalah mereka. Itu ya, itu restitusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol ya yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Kita sebagai pendidik, nanti kita akan tahu itu posisi kita itu di mana. Ya, selama ini kita mengajar, posisi kita itu di posisi yang mana? Yang pertama adalah posisi penghukum. Saya nggak akan menunjuk ya maksudnya siapa yang menghukum, nanti panjenengan semua akan merasa, oh saya ternyata di posisi yang mana gitu ya. Jadi posisi penghukum. Jadi kita seorang pendidik kadang-kadang tuh nggak nyadar kalau kita tuh sebagai penghukum. Siswa nggak mengerjakan PR langsung dikasih sanksi. Datang terlambat langsung dikasih sanksi tanpa menanyakan dulu kenapa nggak mengerjakan PR, kenapa datang terlambat. Ya, itu adalah penghukum. Saya nggak mau tahu karena kamu datang terlambat, ya udah mutar lapangan 10 kali. Saya nggak mau tahu karena kamu pakainya sepatu putih, yes, pokoknya nyeker seharian. Saya nggak mau tahu alasannya. Dengan alasan apapun, saya nggak peduli. Itu adalah penghukum. Okay. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Nah, ini mungkin nanti kita bisa melihat ya, apakah kita juga berada di posisi itu. Maksudnya bagaimana sih pembuat merasa bersalah? Jadi seorang pendidik kadang-kadang itu membuat pernyataan kepada peserta didik yang membuat peserta didik itu merasa enggak harga dirinya rendah, merasa saya kok menyusahkan orang lain, memang saya tuh nggak mampu apa-apa, gitu ya. Contohnya pembuat merasa bersalah, kenapa sih kamu ini kok nggak mengerjakan tugas hari ini? Bu, saya capek. Kamu capek, ibu juga capek. Kamu nggak tahu, ibu ini juga capek seharian kerja di kantor, pulang di rumah banyak kerjaan, harus berkesi ini. Kamu nggak kasihan tahu sama ibu, gitu ya. Itu akhirnya dengan seperti itu anak akan seperti apa? Ya, kayaknya itu saya memang nggak berguna banget, gitu ya. Masuk kayak gitu aja, yang nggak seberapa dibandingkan tugas bapak ibu, ternyata saya nggak mampu melakukan. Jadi di sini itu banyak ya pernyataan-pernyataan yang membuat kadang-kadang anak itu merasa bersalah dengan dirinya. Kamu nggak kasihan kalau sama orang tuamu? Orang kamu tuh udah kerja keras di rumah. Masa kamu kerjain PR aja nggak bisa?
ya. Itu selain pembuat merasa bersalah itu kadang-kadang nyambung ke penghukum secara psikis, ya itu masih nyambung. Mungkin ada yang pernah seperti itu, mungkin pernah ya, sebelum kita tahu pernah, mungkin saya dulu juga seperti itu. Terus yang selanjutnya 5 posisi kontra yang selanjutnya adalah teman. Nah, sebagai teman ini guru menempatkan diri posisinya sebagai teman. Yo, ayo dong kerjakan tugasnya, masa nggak mau sih ngerjain tugasnya, gitu ya. Jadi kita tuh bersikap seolah-olah kita itu teman kepada peserta didik. Bagus ya? Ada bagus ada enggaknya. Oke. Terkadang kita lupa ketika kita memposisikan diri sebagai teman, peserta didik itu memposisikan dirinya sebagai temannya kita juga. Pernah saya mendengar ada peserta didik itu memanggil gurunya Mas, gitu ya. Itu kan memposisikan diri sebagai teman. Kok di sekolahan kok manggilnya Mas? Ya kalau mau di luar manggil Mas Bang, gitu ya, nggak masalah ya. Tapi ketika di sekolah ya memposisikan diri harus tahu ya, tahu posisinya siapa guru, siapa peserta didik, gitu ya. Dan bagaimana kita memperlakukan mereka. Boleh kita bersikap ke anak-anak itu sebagai teman, artinya ada konteksnya ya. Kita konteks apa dulu. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, namanya aja posisi pemantau. Ya berarti kita memantau anak-anak. Ini sering dilakukan ketika kita seperti ini. Hari ini kamu nggak mengerjakan PR? Tidak, Pak. Tahu konsekuensinya apa ketika tidak mengerjakan PR? Ya kalau nggak mengerjakan PR saya berarti harus membuat rumus 100 kali. Ya, baik. Karena kamu tahu konsekuensinya, berarti nanti silahkan ketika jam istirahat kamu di kelas membuat rumus sebanyak 100 kali. Setelah selesai nanti setorkan ke ibu guru misalnya. Itu adalah kita memantau ya. Kita mengingatkan anak ketika anak melakukan kesalahan dengan konsekuensinya apa yang sudah disepakati anak. Nah, kita hanya memantau saja. Itu adalah posisi guru ya, posisi sebagai pemantau. Ya, mungkin kita juga sering melakukan ini. Nah, selanjutnya yang terakhir yang tertinggi adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer ini adalah posisi yang idealnya kita lakukan sebenarnya sebagai pendidik, di mana guru ini memperlakukan peserta didik seperti tadi, menerapkan restitusi. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, berarti kita posisinya sebagai manajer. Ya, kita divalidasi dulu. Kenapa sih kok kamu terlambat? Kenapa sih kok sepatunya kok nggak hitam? Gitu ya. Kita tahu dulu alasannya apa. Setelah itu ya sudah, karena memang kamu melakukan kesalahan itu, jadi kita cari solusi bersama. Harus bagaimana kita menyikapi atau mencari solusi dengan kesalahan yang kamu lakukan. Nah, ya sampai nanti anak sendiri yang akan menentukan solusinya seperti apa. Itu adalah di posisi manajer. Harapannya, idealnya guru itu seperti itu. Tapi apakah kita serta-merta bisa seperti itu? Belum tentu. Nah, ini butuh proses ya, butuh proses yang sebenarnya bisa kita terapkan nggak Bu? Bisa kita terapkan. Dengan apa? Dengan kebiasaan, dengan pendekatan ke siswa, coaching ya yang baik kepada peserta didik akan kita laksanakan ya untuk posisi manajer ini. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai peserta didik. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Tadi udah kita singgung ya, ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Nah, apa sih itu segitiga restitusi? Jadi, segitiga restitusi ini adalah di mana kita menyikapi ketika peserta didik ini melakukan kesalahan seperti tadi ya, atau pelanggaran yang tadi sudah saya sampaikan. Ketika peserta didik melakukan pelanggaran itu kan nggak langsung yuk dihukum gitu. Kamu melakukan ini berarti kamu harus melakukan ini gitu ya. Tapi harapannya enggak. Jadi ada tahapan ini yang hendaknya kita
laksanakan ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu adalah yang paling dasar. Dengan cara apa sih menstabilkan identitas? Ini ada contoh pernyataan gitu ya yang kita ucapkan kepada peserta didik. Kenapa kamu itu hari ini datang terlambat? Saya ketiduran Bu, ya misalkan. Karena ketiduran berarti harus langsung lari. Itu namanya kita jadi penghubung. Ya, jadi kita menstabilkan identitas dulu. Di sini ada kata-kata yang bisa diucapkan adalah setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kamu bukanlah orang satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Hanya langsung banget diucapkan peserta didik kayak gitu. Itu adalah menstabilkan identitas. Karena dengan apa? Ketika kita itu menyampaikan ke peserta didik, ya udah, namanya melakukan kesalahan itu kan wajar ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kayak peserta didik yang tadinya ketakutan langsung adem gitu ya. Paling nggak dia nggak mereka nyaman dulu lah dengan kita ketika kita berhadapan dengan mereka untuk menanyakan kesalahannya mereka apa gitu ya. Nah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah yang dilakukan peserta didik ini divalidasi dulu ya. Dengan cara apa? Kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa sih hari ini datang terlambat? Saya itu datang terlambat, saya datangnya pagi Bu jam 6. Ternyata di tengah jalan motor saya itu kempes misalkan. Itu kan kita tahu dulu, kita mendengarkan dulu apa sih yang dirasakan peserta didik, apa yang dialami peserta didik ya. Terus yang kedua adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan gitu ya. Ini adalah pertanyaan yang bisa kita ucapkan ke peserta didik, tergantung apa sebenarnya yang dihadapi peserta didik. Nah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan setelah kita tadi sudah menstabilkan identitas ya, menanyakan kenapa sih kok terlambat gitu ya, alasannya apa. Sekarang saatnya kita menanyakan keyakinan. Dengan kesalahan kamu tadi, kira-kira keyakinan apa sih yang gak dipenuhi atau yang dilanggar? Keyakinan ini dengan apa Bu? Saya membuat keyakinan ini berawal dari kelas, kesepakatan kelas yang nantinya akan menciptakan keyakinan kelas masing-masing gitu ya. Dari keyakinan kelas ini nantinya akan bisa diwujudkan untuk jadi keyakinan sekolah ya. Jadi berawal yang paling basic dulu, yang paling kecil dulu. Nah ini ya, jadi budaya positif dengan kesepakatan kelas ini yang saya laksanakan, di mana di kelas 12 keperawatan ini saya membuat kesepakatan kelas dulu. Dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh peserta didik dan tentunya dengan saya akan menemukan keyakinan kelas ya. Ternyata dari kesepakatan kelas itu ada 5 keyakinan yang diyakini peserta didik. Salah satunya adalah disiplin, menghargai orang lain gitu ya, bertanggung jawab. Itu adalah keyakinan kelas yang telah diyakini dari berawal dari kesepakatan kelas bersama. Nah dari keyakinan kelas ini harapannya nanti akan menjadi apa? Keyakinan sekolah, di mana keyakinan ini sudah disepakati kan ya, sudah ada kesepakatan antara guru, peserta didik. Kalau sudah menjadi keyakinan sekolah ini nantinya akan menjadi budaya positif sekolah. Dan ini bukan hanya peran guru dan peserta didik ya, tapi kalau kita sudah membicarakan tentang keyakinan sekolah, ini adalah keterlibatan semua warga sekolah, baik itu pendidik, non pendidik ya, atau staf seperti itu, peserta didik, semua yang ada di lingkungan sekolah ini harus menyepakati bersama keyakinan sekolah ini yang nantinya ini menjadi budaya positif sekolah. Contohnya misalkan budaya positif sekolah kita setiap pagi anak-anak membaca Asmaul Husna, itu kan ada budaya positif yang diterapkan, dilakukan setiap hari gitu ya. Itu adalah salah satu contoh, tapi masih banyak sekali contoh-contoh yang lain. Nah ini adalah penerapan kesepakatan kelas di kelas 12 ya. Jadi saya meminta setiap anak ini membuat kesepakatan kelas. Di kelas ini mau membuat kesepakatan apa ya, semuanya ditempel. Setelah itu dibacakan, dari situ akanlah muncul keyakinan-keyakinan kelas yang diyakini. Nah ini sebenarnya keyakinan kelas yang sudah diyakini ini sudah ditempel
belum saya pasang. Jadi ada 5 keyakinan kelas yang di sana itu ditandatangani semua peserta didik di kelas 12. Jadi benar-benar memang ada kesepakatan di sana ya di kelas 12. Nah, nantinya ketika mereka melakukan pelanggaran di sana akan ada konsekuensi bagi mereka ya sesuai dengan kesepakatan kelasnya masing-masing gitu ya. Nah, ini ada contohnya ketika kemarin saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Baik, ini adalah video yang sudah saya buat. Baik, itu tadi adalah salah satu contoh. Sebenarnya ada 2, tapi yang saya tanyakan adalah 1. Ini sebenarnya banyak sekali ya Bu, bagaimana cara kita menerapkan ke peserta didik, bagaimana caranya kita mencari solusi bersama ketika ada peserta didik yang memang melanggar keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, sebenarnya seperti itu. Nah, ini mungkin awalnya kita nggak mudah ya untuk menerapkan ini, tapi ketika kita melakukan pendekatan ke peserta didik, ternyata bisa ya. Saya yakin peserta didik akan lebih nyaman komunikasi dengan kita ketika kita juga menggunakan bahasa yang baik, yang santun gitu ya. Jadi peserta didik nggak merasa dihakimi ketika dia melakukan kesalahan ya. Itu adalah salah satu contoh ya Bu. Nanti monggo panjenengan semua bisa menerapkan segitiga restitusi ini kepada peserta didik kita seperti itu. Itu adalah destinasi ya, destinasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif ya, di mana budaya positif tadi bisa kita mulai dari hal paling sederhana atau dari lingkungan yang paling kecil, adalah di lingkungan kelas. Dengan apa? Yaitu dengan kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini kita akan menemukan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati kita bersama
dengan peserta didik, di mana nantinya keyakinan kelas ini akan menjadi keyakinan sekolah, ya, yang akan menjadi kesepakatan kita semua dan akhirnya akan menjadi budaya positif sekolah. Seperti itu, Ibu. Nah, ini adalah sedikit informasi tentang pemahaman, ya, penyebaran pemahaman tentang budaya positif, di mana saya mengambil ini adalah tentang budaya positif dimulai dari kesepakatan kelas. Seperti itu, ya, Ibu. Dari apa yang saya sampaikan, dari Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Silahkan. Monggo, siapa yang mau menanggapi atau mau bertanya? Mungkin Bu Yanti, monggo silahkan Bu Yanti. Monggo Ibu. Untuk penerapan segitiga restitusi yang disampaikan, kalau yang namanya segitiga restitusi tentunya yang menstabilkan siswa. Nah, untuk menstabilkan siswa ini kondisi seperti apa yang harus disiapkan dulu, karena tentunya kadang ketika kita ketemu anak sudah pasti kita tuh sudah bilang dulu, apalagi anak yang sudah hampir setiap hari misalkan datangnya terlambat. Betul. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa menstabilkan kondisinya terlebih dahulu? Karena yang pasti muncul di benak kita adalah ini lagi, lambat lagi. Gitu. Baik, ya. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang tadi sudah bertanya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana menstabilkan identitas gitu ketika kita menghadapi peserta didik yang mungkin terlambat terus gitu ya, atau mungkin anak-anak itu aja yang melakukan kesalahan. Bagaimana sih caranya gitu ya? Yang jelas yang pertama adalah dari diri kita sendiri, Ibu, ya. Jadi kita sebagai peserta didik, sebelum kita datang ke peserta didik, kita harus sudah bisa mengkondisikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita datang ke peserta didik dalam keadaan marah, gitu ya. Jadi dari dalam diri kita sendiri, kalau kita lagi emosi, bagaimana caranya? Saya yakin kita semua punya cara masing-masing untuk kita merilekskan diri kita. Mungkin kita bisa duduk terlebih dahulu, ambil nafas panjang gitu ya. Jadi sebelum kita memang datang ke peserta didik, sebelum kita ketemu peserta didik, sebelum kita menstabilkan peserta didik, stabilkan diri kita dulu gitu ya. Tenangkan diri kita dulu, tenangkan pikiran kita dulu. Supaya apa? Supaya ketika kita datang ke peserta didik, kita sudah dalam keadaan yang tenang, yang rileks, yang tidak emosi. Itu yang jelas ya. Jadi jangan sampai ketika apalagi di rumah ada masalah, ketambahan di sini peserta didik yang terlambat terus gitu ya. Emosi dari rumah ditambah di sekolah, udah bawaannya anaknya pengen dimakan gitu ya. Jadi bagaimana caranya itu tadi? Kita rilekskan diri kita dulu, kita stabilkan diri kita dulu, baru kita bisa menstabilkan peserta didik kita ya. Yang jelas kita komunikasi yang baik ya. Karena jangankan ke peserta didik ya, kalau kita lagi keadaan nggak tenang, kita keadaan emosi, ketemu teman sejawat aja bawaannya marah gitu ya. Diajak ngomong bawaannya pengennya emosi gitu. Terkadang ada orang yang ketika memang lagi ada masalah, lebih baik saya menyendiri dulu. Kenapa? Karena takut ketika kita berinteraksi justru kita akan menyakiti orang lain gitu ya. Jadi kita tenangkan diri kita dulu supaya ketika kita bertemu dengan orang lain, diri kita sudah baik, keadaan yang baik gitu. Mungkin itu Bu Yanti ya. Jadi monggo Bu Yanti lagi boleh. Sampai dengan saat ini kalau kita sendiri terkait dengan posisi kontrol. Baik Ibu. Posisi kontrol rata-rata kita di sini masih yang jadi hukum, Ya, jadi membuat itu satu rasa bersalah. Ya. Yang lebih banyak mereka memposisikan dirinya sebagai teman. Padahal idealnya adalah seorang guru itu menjadi manajer. Betul. Nah, bagaimana nih caranya untuk mengubah dari setiap ini menjadi seorang manajer? Iya, betul sekali ya. Mungkin banyak sekali tadi apa yang sudah saya sampaikan ya. Posisi kita itu di mana?
Saya yakin, saya percaya mungkin masih satu dua yang memposisikan diri sebagai manajer. Pertanyaannya Bu Yanti, bagaimana sih kita memposisikan kita dari posisi yang penghukum, merasa bersalah gitu ya, teman, atau mungkin sudah ada yang jadi pemantau ke posisi manajer seperti itu, dengan cara seperti apa ya? Yang pertama, kita harus banyak berinteraksi dengan peserta didik, tentunya dengan komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik ya Bu. Komunikasi di sini yang pertama, kita jalin hubungan saling percaya dulu kepada peserta didik ya. Jadi posisi kita sebagai pendidik harus tahu posisi kita di mana, peserta didik di mana. Komunikasi kita yang disampaikan ke peserta didik juga komunikasi yang baik. Pendekatan kita, sekali lagi pendekatan kita ke peserta didik, dekat dalam tanda kutip ya, bukan berarti saya dekat hanya dengan itu saja. Dan dekatnya kelewatan. Sama seperti kita memperlakukan pasien kalau di rumah sakit. Jadi kita boleh dekat dengan pasien, tapi kita nggak boleh dekatnya yang dalam tanda kutip. Itu sama ketika kita memperlakukan peserta didik. Kita pendekatan, coaching gitu ya Bu, ya bahasanya. Kita coaching ya, jadi pendekatan dengan komunikasi yang baik ke peserta didik ya. Peserta didik adalah pencontoh kita. Kita adalah role model bagi peserta didik. Ketika kita melakukan pendekatan yang baik, komunikasi yang baik, saya yakin peserta didik pun akan melakukan yang sama. Komunikasi yang baik kepada, apalagi kepada kita ya. Kalau kita baik kepada mereka, mereka pun akan baik kepada kita. Terus bagaimana? Saya tuh selama ini masih di posisi teman, untuk di posisi manajer, saya tuh harus bagaimana? Ya tadi, ya ketika ada yang melakukan kesalahan, mulai dari dalam diri ya, merubah diri dari dalam diri dulu. Kita apa dulu? Tergerak dulu untuk berubah. Kalau kita sebagai pendidik nggak mau tergerak untuk berubah, bagaimana kita mau bergerak? Dan ya, betul ya. Jadi kita tergerak dulu untuk merubah diri kita sendiri. Setelah itu kita bergerak, ya Bu, untuk merubah diri kita. Bergerak untuk apa? Merubah anak didik kita yang lebih baik. Nantinya kita akan bisa menggerakkan, yang jelas menggerakkan apa? Komunitas di sekitar kita. Komunitas sekitar kita bisa peserta didik kita, bisa teman sejawat, gitu ya. Jadi yang belum tahu menjadi tahu. Di sini kita kan mau belajar bersama. Siapa yang mendapatkan pengetahuan yang lebih? Di sini kita akan menyampaikan, karena kita akan belajar bersama. Saya percaya ya, kita mempunyai kemampuan masing-masing setiap orang, gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu guru ini Bapak guru hebat semua. Cuman terkadang kita masih enggan. Yang pertama, saya merasa kurang mampu untuk menggerakkan, atau berpikir kalau saya menggerakkan apa teman-teman mau. Nah, itu kadang ya. Jadi kita dari dalam diri kita sendiri tergerak terlebih dahulu, setelah itu kita bergerak untuk menggerakkan, seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi? Monggo. Apakah Bu Deni mau menanggapi? Bu Lia ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa merefleksikan, ya. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan, ini kita refleksikan. Jadi kita akan tahu seberapa pemahaman panjenengan semua tentang apa yang tadi sudah saya sampaikan. Monggo, Bapak Ibu siapa yang mau menyampaikan untuk refleksinya dari Bu Ani? Oh, monggo Bu Ani. Oh, bisa maju ke depan Bu Ani. Pakai mic. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Bu Abi, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Jasmi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit refleksi tentang apa yang sudah disampaikan. Tadi apa yang dapat kita simpulkan, yang kita ambil dari apa yang disampaikan Bu Jasmi tadi, yaitu ada kesepakatan kelas, ada segitiga restitusi, kemudian ada lagi memposisikan diri sebagai pendidik ya. Nah, memposisikan diri sebagai pendidik yaitu antara lainnya yang pertama kita sebagai pembuku, kemudian kita sebagai pemantau, sebagai teman, dan kemudian kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kelima tadi kita memposisikan diri sebagai pendidik ini, marilah kita terapkan mulai dari sekarang bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai pendidik sebagai manajer. Nah, kemudian hal positif lagi dalam penerapan segitiga restitusi itu, di mana kita harus memposisikan diri dalam berbagai permasalahan yang dihadapi di sekolah, entah tingkah siswa yang mungkin bisa membuat kita emosi, dan kita alangkah baiknya mengambil dari sisi positifnya. Kemudian dari positif dalam lingkungan sekolah. Tadi Bu Jasmi juga menyampaikan kita harus memberikan sisi positif dalam lingkungan sekolah, menciptakan budaya positif. Budaya positif ini memang kita harus menciptakan untuk membuat lingkungan sekolah, terutama lingkungan kecil dalam kelas dulu, kita harus menebarkan sisi positif itu kepada siswa. Tadi Bu Jasmi menyampaikan kita harus mengontrol diri, memposisikan meskipun di rumah ada masalah ataupun tadi di perjalanan sekolah kita mengalami kendala macet atau bersinggungan dengan orang lain, tapi kita harus membenarkan posisi diri dulu supaya hal negatif yang tadinya kita dapat sebelum sampai ke sekolah kita bisa redam dan kita bisa menularkan ke siswa kita dalam kondisi yang positif. Jadi kita tidak bisa marah-marah atau yang bisa menimbulkan siswa menjadi takut kepada kita. Dan marilah kita semua sebagai Bapak Ibu guru pendidik yang berpedoman profil Pancasila, kita budayakan, kita tularkan energi positif sekolah di lingkungan sekolah kita. Terima kasih refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ami, terima kasih ada yang sudah menyampaikan refleksinya. Itu adalah destinasi dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Sampun, oke. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hari ini bisa hadir di acara destinasi tentang budaya positif sekolah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa benar-benar kita terapkan, mulai dari lingkungan terkecil dulu, lingkungan kelas, nanti yang akan menjadikan keyakinan sekolah yang nantinya akan menjadi kesepakatan kita semua. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan atau mungkin kurang bisa dipahami seperti itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan melakukan penyebaran pemahaman di materi yang selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih saya aturkan, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu memanggil Rehan ini karena pembimbing praktek ini memberikan
tidak masuk praktek tanpa izin. Apa yang terjadi, Rehan? Ya Bu, saya 2 hari ini tidak masuk karena ikut keluarga ke luar kota 2 hari. Kamu tidak masuk tanpa izin ya? Iya Bu. Yaudah, tidak apa-apa. Semua orang itu memang pernah melakukan kesalahan ya, karena itu juga dulu pernah melakukan hal yang sama. Nah, ibu di sini ingin menyelesaikan bersama-sama untuk masalah situasi ini. Kita berpikir bersama, kita akan menyelesaikan bersama, menyelesaikan masalah yang terjadi. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pasti sangat menyenangkan ya, tapi dengan keluarga. Iya Bu, saya sangat senang sama keluarga. Baiklah, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang kita yakini ya. Dari keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, keyakinan mana sih yang belum Rihan tunjukkan? Sikap disiplin dan bertanggung jawab. Kamu ingat dengan baik ya keyakinan kelas yang kita sepakati. Sekarang kita kembali pada keadaan di mana Rihan kemarin tidak masuk praktek tanpa izin. Menurut Rihan, apakah sikap itu sudah menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin? Tidak Bu, itu belum. Belum ya. Nah, apakah Rihan mau memperbaiki kesalahan yang sudah Rihan lakukan? Bagaimana jika saya mengganti praktek saya di hari libur Bu? Baiklah, tidak apa-apa. Kalau begitu, sekarang Rihan silahkan kembali ke kelompok Rihan untuk melakukan praktek kembali dengan rasa tanggung jawab dan disiplin yang lebih baik lagi ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, silahkan ya Rihan. Selamat siang Anda. Selamat siang Kak Tasmi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Amanda, tadi Ibu mendapatkan laporan dari guru kewirausahaan bahwa hari ini Amanda itu kurang bisa bekerja sama dengan kelompok waktu di kelas. Apa yang terjadi? Nak? Iya Bu, saya merasa kurang cocok dengan anggota kelompok. Anggota kelompok saya kurang bisa diajak bersama, memiliki sifat individualisme. Baiklah, di sini Ibu tidak tertarik ya untuk mencari siapa yang salah, tetapi di sini Ibu ingin mencari solusi bersama. Kita berpikir bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Apakah Amanda bersedia untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, bersedia. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas atau sekolah yang kita yakini. Apa sih nilai-nilai keyakinan kelas yang kita yakini menurut Amanda? Itu yang pertama jujur, tanggung jawab, saling menghargai, dan kerjasama. Oke, baik. Jadi nilai-nilai tadi apa yang diyakini menurut Anda? Apakah nilai keyakinan tadi sudah Amanda terapkan atau laksanakan tadi di kerja kelompok yang tadi? Belum. Bagian mana yang Amanda belum lakukan? Menurut saya, nilai-nilai yang belum saya lakukan itu saling menghargai dan kerjasama. Ternyata Amanda masih ingat dengan baik ya tentang keyakinan kelas yang kita yakini. Nah, sekarang Amanda, apa sih yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah tadi? Mungkin saya akan mengajak teman-teman saya untuk diskusi untuk membangunnya nilai kerjasama dan saling menghargai antar saya dan anggota kelompok saya. Baik, Ibu setuju ya dengan gagasannya Amanda. Sekarang silakan Amanda kembali ke kelompok, kembali ke kelas dengan keyakinan tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan saling menghargai yang lebih baik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rik Aren Maunarihan dari kelas 11 keperawatan. Setelah saya bertemu Bu Jasmine kemarin, saya merasa lebih memahami arti dari disiplin dan bertanggung jawab, dan saya dapat menerapkannya dalam praktikum saya. Terima kasih. Hai, saya Amanda Putri Aulia dari kelas 11 keperawatan. Setelah saya kemarin bertemu sama Bu Jasmi, saya lebih menghargai teman, saling bekerja sama, dan lebih kompak lagi dengan anggota kelompok saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Teresiani, kelas 12 keperawatan. Saya Meliana, kelas 12 keperawatan. Saya Ferda Muyafar dari kelas 12 keperawatan. Saya sangat senang dengan adanya kesepakatan kelas, karena dengan adanya kesepakatan kelas, saya dan teman-teman saya menjadi lebih disiplin. Saya merasa bangga karena saya dan teman-teman bisa merasa bertanggung jawab. Saya senang sekali dengan kesempatan kelas ini bisa menjadi diri saya disiplin dan bertanggung jawab kepada teman-teman dan saya sendiri. Terima kasih Bu Jasmi. Terima kasih Bu Jasmi. Terima kasih Bu Jasmi. Berikut adalah refleksi calon guru penggerak. Alhamdulillah, diseminasi yang saya lakukan pada tanggal 20 Januari 2023 dengan peserta sebanyak 12 orang berjalan dengan lancar. Peserta diseminasi terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga non-pendidik. Peserta diseminasi pun sangat antusias dalam mengikuti kegiatan dan semangat untuk ikut berperan dalam melakukan budaya positif sekolah. Begitu pula dengan penerapan segitiga restitusi dan kesepakatan kelas yang saya terapkan pada kelas 12 keperawatan juga direspon baik oleh siswa. Bahkan, siswa merasa sekarang lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang mereka yakini. Beberapa rencana perbaikan untuk implementasi ke depan yang akan saya lakukan antara lain, yang pertama melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, melibatkan wali murid dalam upaya penerapan disiplin positif di rumah. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif sekolah. Dan yang kelima, menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikianlah aksi nyata yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru Hebat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi Ibu Bapak Guru Hebat lainnya. Tak lupa terima kasih pula kepada Ibu Bapak Guru Hebat dari SMK Ngesti Widi Husada. Terima kasih atas motivasi, dukungan, dan supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.